Selamat siang para mahasiswa program data science Siang, Pak. jurusan Teknik Informatika. Supaya Anda tahu ya. Jadi kok Anda protes nih jurusannya kok bukan data science ya, tapi program data science. Baik. Kita masuk. Minggu lalu saya kasih latihan ya. Minggu lalu saya kasih latihan. Ini kan ada 8. Kita coba bahas ya. Mungkin Anda kerjakan, kita coba bahas, kemudian kita cocokkan apakah jawabannya benar atau salah ya, yang Anda kerjakan. Baik, yang pertama adalah limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 2 per X pangkat X. Nah, kita periksa di buramnya. 1 ditambah 2 per tak hingga kurung pangkat hingga. Tipe apakah dia? Apa nih? 1 ditambah, ini ilustrasi ya, ini bukan hitungannya. Ilustrasinya apakah tipe apakah dia, gitu kan? 2 bagi tak hingga 0 dalam limit. Ingat sekali lagi, ini 2 per 0, 2 bagi tak hingga 0 pangkat tak hingga. Hasilnya adalah 1 pangkat tak hingga enggak? Tipe apakah nih? Tipe 3. Tipe 3 di dalil L'Hospital. Tapi sebenarnya dalil hospitalnya belum sampai sana ya. Sebenarnya dalil hospitalnya saya ajarkan harusnya sesudah belajar diferensial. Karena yang menggunakan diferensial kan. Nah, itu alasannya ya, tidak apa-apa. Baik. Jadi ini adalah kalau adalah 1 plus U, karena ini bentuknya 1 pangkat tak hingga, maka boleh gunakan dalil hospital. Ya, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Sesuai rumusnya ini adalah E berpangkat limit X menuju tak hingga U kali V. Enggak? Halo? Yang online jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Nah, Pak. jadi E Jelas, Pak. berpangkat limit, rumusnya sudah disebutin kan minggu lalu ya. E pangkat limit. Limit dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Sudah dibuktikan kan? Sudah sebelum? Sudah ya. Jadi limit X menuju tak hingga, kita ganti U-nya adalah 2 per X, sedangkan V-nya adalah X. X ini bisa coret enggak? Tinggallah E berpangkat limit dari 2, limit konstan, limit CC, limit 2, atau salin dulu boleh, limit X menuju tak hingga dari 2 adalah E pangkat, limit dari 2 adalah 2, ya kan? Jadi E pangkat 2, selesai. Jelas ya? Cukup jelas yang dari online? Jelas, Pak. Baik. Kita teruskan nomor 2. Limit X menuju tak hingga dari X per X plus 1. Kurung berpangkat X. Nah, kita periksa dulu. Tipe apakah dia? Tak hingga. Oh, sorry. Kita cari dulu. Limit dasarnya berapa? Limit dasarnya berapa? Limit pangkatnya apa? Gitu ya. Limit dasarnya pakai jalan lintas, X pangkat berapa tertinggi, X pangkat 1, ya enggak? Itu enggak kelihatan ya? Supaya kelihatan, coba. Nah, ini kursornya kelihatan enggak nih? Kelihatan ya? Jadi kalau pakai itu enggak, jadi harus di apa? X pangkat berapa tertinggi, X pangkat 1, berapa koefisien pada pembilang? 1, penyebut 1, hasilnya berapa? 1, oke. Limit pangkat berapa? Limit pangkat adalah ini pangkatnya nih, X. Berapa? Tak hingga. Sehingga tipenya adalah 1 pangkat tak hingga. Nah, berarti ini harus jadi limit X menuju tak hingga dari 1 plus U pangkat V. Nah, caranya bagaimana? Kita lakukan X per X plus 1 ini kita bagi berekor. Lo tahu ya? Bagi berekor itu belajar di mana? SMP ya. Kalau salah SMP kelas 2 harusnya. Kalau urutannya dulu ya, tapi sekarang saya tahu saya. X dibagi X plus 1. Ini nak, ini pecah nih. Ya, pecah ini X dibagi X plus 1. Jadi berapa? X bagi X 1. 1 kali semua nih pembaginya
X plus 1. Dikurangi min 1. Pecahannya sisa dibagi pembagi. Enak? Nah, ini pecahan seperti 3 bagi 2. 1 tambah setengah. 1 setengah kan? Ya. Jadi ini adalah 1 ditambah min 1 per X plus 1 kurung pangkat X. Ini apanya nih? Ini adalah 1 plus U berpangkat V. Sesuai rumusnya ini adalah E berpangkat limit X menuju tak hingga U kali V. Sehingga ini sama dengan E berpangkat limit X menuju tak hingga dari U-nya berapa? U-nya berapa? 1 per X plus 1. Kita kurung ya. Min 1 ya. Min 1 per X plus 1 berpangkat dikali X. Enak? U kali V kan? U-nya min 1 per X plus 1. V-nya adalah X. Sehingga hasilnya E berpangkat limit berapa? Dikaliin ya. X kali min 1 berapa? Min X per X plus 1. Sama dengan E berpangkat. Nah ini. X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? Berapa? Koefisien X pada pembilang X pangkat 1 kan? Min 1. Pada penyebut? Di depan X-nya 1. Itu koefisiennya. Jadi hasilnya berapa? E pangkat min 1 bagi 1 berapa? Min 1. Supaya hilang pangkat min, seper E pangkat 1. Selesai. Jelas sampai sini? Oke. Yang di online ada yang mau tanya? Halo, online. Kok diam? Gini Jelas, lah Pak. kalau ngajar online nggak Jelas, dijawab. Pak. Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Cuma satu yang jawab. Belum, Pak. Yang lain? Ya, kalau tidak ada, teruskan. Sekarang nomor 3. Ya. Dia pakainya seperti ini X menjadi kalau saya pakai ini misal bisa ubah dari limit X menjadi limit yang nol. Boleh. Tunggu dulu. Itu kalau diubah pasti ada pemisalan. O atau 0? Oh itu nanti itu modelnya ya, ada gak yang modelnya nanti Anda lihat ya modelnya nanti awalnya X kemudian bisa ubah jadi T karena pemisalannya itu misalnya nanti fungsi X itu sama dengan T. Nah T menuju fungsi itu digantilah X-nya menuju 0 karena diketahui kan X menuju 0 berikutnya soalnya dalam T semua. Maka T-nya menuju 0. Itu yang Mas Anda kan U menuju 0 tadi kan. Tapi dalam U semua soalnya. Ya. Kalau bisa begitu boleh. Kita lihat nanti ya. Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan. Nomor 3. Ini kursornya ada ya. Yang di online kelihatan ya kursornya nih. Kecil nih. Kelihatan, Pak. Kecil ya. Titik gitu. Bergerak. Jadi limit X menuju tak hingga dari X plus 2 per 2X plus 1. Pangkat X. Bisa pangkat yang lain ya. Bukan X, bisa X kuadrat, X tambah 5. Ya. Nah ini cari dulu limit dasarnya berapa? Limit dasarnya X tambah 2 per 2X plus 1. X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Berapa koefisien pada penyebut? 2. Ya. Kemudian, berapakah limit dari pangkatnya? Pangkatnya kebetulan sini berapa? X ya. X adalah tak hingga. Sehingga ini hasilnya, ini tadi 2. Sama dengan setengah pangkat tak hingga. Benar? Setengah itu harus diubah desimal. Coba kalau Anda pakai 1 pangkat tak hingga per 2 pangkat tak hingga, 1 pangkat tak hingga adalah bentuk tak tentu. Belum tentu 1 ya. Ingat, mengapa di kategori bentuk tak tentu? 1 pangkat tak hingga tidak selalu 1 dapatnya. Ini berapa kali kita coba tadi kan?
Tidak selalu 1 pangkat sekian ya. Jadi setengah itu jadi desimal. Halo, perhatikan. Berapa 0,5 pangkat tak hingga? Hasilnya 0,00000, angkanya di ujung langit. Jadi hasilnya 0. Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan dari onsite? Ada. Ya. Itu yang namanya, enggak boleh. Yang boleh bagi itu kita mau jadikan 1 tambah apa? Itu bentuk yang 1 pangkat tak hingga. Ini kan bukan 1 pangkat tak hingga. Yang sama dengan tidak sama dengan 1, enggak di teoremanya. Yang tidak sama dengan 1, pangkatnya ada yang plus tak hingga, ada yang min tak hingga kan. Nah, itu beda. Ya. Oke. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan X menuju tak hingga juga. Nah, ini baru yang kalau dia sama X dikurang 1 ya. Ini kurang ya. X dikurang 1 dibagi X tambah 3 kurung pangkat X plus 2. Nah, Anda lihat. Kalau koefisiennya sama itu pasti 1 ya kan. Yaitu limit X menuju tak hingga dari X min 1 per X tambah 3 adalah X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Berapa pada penyebut? 1. Dapatnya 1. Limit pangkatnya berapa? Limit pangkatnya X tambah 2-nya harus dikurung ya. Kalau tidak dikurung berarti si X di 2-nya bebas. Jadi artinya ini tak hingga tambah 2. Hasilnya tetap tak hingga. Jadi tipenya ini adalah 1 berpangkat tak hingga. Nah, ini yang istimewa rumusnya pakai rumus 1 plus U pangkat V. Enak. Ya. Limit dari X menuju tak hingga. Nah, untuk menjadi 1 plus U pangkat V, maka ini lakukan bagi berekor. Kita bagi ya. Kita bagi berekor. X min 1 dibagi X plus 3. Ingat, kalau dia bukan 1, jangan dibagi berekor. Ngapain? Gitu ya. Oke ya. X bagi X 1. 1 kali pembagi X plus 3. Dikurangi, ini jadi min 3, ini jadi 3, ini jadi min 3 enggak? Min 3 tambah 1 min 4. Pecahannya apa? Sisa dibagi pembagi. Nah, baru kita tulis ini. 1 ditambah min 4. Jadi bingung Pak, ada pembagian itu, pembagian fungsi aljabar ini. Anda lupa non? Saudari ingat enggak kalau 1 pangkat tak hingga rumus istimewanya apa? Limit X menuju A berapapun 0 atau tak hingga dari 1 plus U kurung pangkat V yang sama dengan E berpangkat limit U kali V. Mengapa saya buat demikian? Karena rumus istimewa sudah dibuktikan minggu lalu. Anda ingat enggak? Saudari? Ya. Ingat enggak yang minggu lalu saya buktikan tuh? Ingat itu. Nah, mengapa saya bagi berekor supaya jadi 1 plus itu, 1 plus U ya, jadi 1 plus U. U-nya pecahannya ya. Oke. Pangkat X plus 2. Nah, ini hasilnya adalah E berpangkat limit X menuju tak hingga U kali V. Mana U-nya? U-nya adalah yang tadi pecahan tadi ya. Sisa dibagi pembagi. Ini namanya U. Ini pangkatnya apa? Sama dengan V. Enak. Sehingga ini hasilnya apa? Sama dengan E berpangkat limit X menuju tak hingga dari, nah, U-nya min 4 per X plus 3 dikali V-nya adalah X plus 2. Apa yang terjadi? E pangkat limit, sepotong. Enggak. X menuju tak hingga dari min 4 kali X plus 2 berapa? Min 4 kali X min 4X min 4 kali plus 2 min 8. Tidak? Per
X plus 3. Kemudian ini sama dengan E pangkat berapa? Limit dari X menuju sehingga. X pangkat berapa tertinggi? X pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? Min 4. Berapa pada penyebut? 1. Hasilnya E pangkat? Min 4 enggak? Min 4 bagi 1 min 4. Hasilnya seper E supaya positif. Turun ke bawah ya. Ke penyebut ya. Pembilang dari penyebut. Di seper E pangkat 4. Jelas sampai sini? Yang online? Jelas, Pak. Oke. Ya. Kita save dulu. Untuk stepnya harus dikembalikan ke sini. Kita save. Oke. Nah, sebentar lagi nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada 4 cara. Mungkin kalau ada yang maaf tadi mungkin apakah Anda tadi saya baru kirim ya ke Anda. Apakah ada yang sudah nonton? Nggak tahu. Baik. Kita lanjutkan. Ini sebaiknya kalau mau kursornya kelihatan, ini kita jalankan Pak PPT-nya atau PowerPoint-nya. Jalankan ya. Oke. Nomor 5. Ada 4 cara ya. Yaitu limit X menuju 0 dari cos X berpangkat seper X pangkat 2. Ini cara pertama. Nah, sebelum kita kerjakan, tipe apakah dia? Coba cari. Cos 0 kurung pangkat seper 0 kuadrat. X menuju 0 ya. Cos 0 berapa? 1. Seper 0 kuadrat, seper 0 adalah enggak. Istimewa enggak? Dari yang tanya tadi, 1 pangkat terhingga adalah istimewa enggak? Yaitu limit 1 plus U kurung pangkat V adalah E pangkat limit U kali V. Di mana limit U-nya 0, limit V-nya tak hingga. Itu kuncinya ya. Itu sudah kita buktikan minggu yang lalu ya. Nah, bagaimanakah cos X ini 1 tambah apa? Dalam trigonometri nanti Anda jumpa ada 2 rumus. Ya. Yang pertama ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X adalah 1. Nah, kita mau cari cosnya ya. Jadi cos kuadrat X adalah 1 dikurang sin kuadrat X. Maka berapa cos X? Akar 1 dikurang sin kuadrat X. Atau 1 kurang sin kuadrat X, 1 tambah min sin kuadrat enggak? 1 min sin 1 tambah min sin kuadrat X. Pangkat setengah, ya enggak? Pangkat setengah kan? Nah, kita masukkan sini. Jadi berapa nih? Limit X menuju 0, cos X-nya adalah 1 ditambah min sin kuadrat X kurung pangkat setengah. Nah, ini pangkat di luar tadi. Kurung siku pangkat seper X kuadrat. Anda ingat, ini fungsi berpangkat, kurung berpangkat lagi. Seperti dasarnya, A pangkat 2, kurung pangkat 3, A pangkat berapa? A pangkat berapa? 6 dikalikan. Kecuali A pangkat 2 kali A pangkat 3. A pangkat 2 kali A pangkat 3, pangkatnya dijumlahkan. Jadi A pangkat 5. Kalau pakai kurung gini, pangkatnya ini dikalikan. Hal ini juga sama. Pangkatnya ini dikalikan. Ya, jelas ya. Ini dasarnya kan ini sudah. Ya. Sehingga ini jadinya apa? Jadinya limit X menuju 0 1 ditambah min sin kuadrat X kurung pangkat seper 1 kali 1 1, bawahnya penyebutnya 2 kali X kuadrat 2X pangkat 2. Jadi ini adalah sebagai U-nya, ini adalah sebagai V-nya. Enak. Nah, sesuai rumusnya adalah E berpangkat limit X menuju 0 U kali V. Ya. Kita udah buktikan ya. Jadi E berpangkat limit
X menuju 0 dari U-nya adalah min sin kuadrat X dikali 1/2 X kuadrat. Apa yang terjadi? E berpangkat limit X menuju 0. Kita kaliin dulu. Min sin kuadrat X kali 1. Pembilang penyebutnya 2X kuadrat. Nah, kita sin kuadrat boleh nggak dipecah? Jadi E berpangkat limit X menuju 0. Sin kuadrat adalah sin kali sin enggak? Sin kali sin. Ini dipecah gini. Itu ada min di depannya. Min ini berarti min 1 enggak? Terus kalau ini sin X. Sin apa? X. Kalau ini sin setengah X per setengah X. Sin U per U. Ya. Sin 5X per 5X. Ngerti ya? Nah, ini karena sin X. Ini per X. Nah, ini X kali X berapa? X kuadrat. Padahal yang ada 2X kuadrat. Masih ada angka 2-nya enggak? 2 kalinya. Di sini. Coba kaliin kembali. Coba. Min kali sin kali sin. Min sin kuadrat enggak? 2 kali X kali X. 2X kuadrat. Cocok? Cocok. Cocok. Pasti cocok. Ya. Nah, ini hasilnya. E berpangkat. Limit ini berapa? Limit ini berapa? 1. Limit ini berapa? 1. Dikali min 1 bagi 2, min setengah. Hasilnya E pangkat min setengah. Hasilnya supaya pangkat minnya hilang, 1/, E pangkat setengah. Atau 1/, akar E. Ya. Inilah jawabannya. Sudah jelas sampai sini? Pak, Ya. sin X itu sinnya hilang jadi sinnya sin karena limitnya 1, ya Pak. Dari mana limitnya 1, Pak? Aduh, maaf ya, maaf. Limit apa Dari yang 1 nih? prinsip trigonometri Pakai kan 1 itu prinsip trigonometri ini satunya. Oh iya, kan dulu saya terangkan limit fungsi trigonometri, limit X menuju 0, sin X per X, sama dengan kebalikan Y. Limit X menuju 0, X per sin X, sama dengan limit X menuju 0, tangen X per X, sama dengan limit X menuju 0, X per tangen X. Nilainya 1. Hanya sin dan tangen saja, ya kan? Tidak berlaku untuk yang lain. Paham ya? Trigonometri, Bapak. Iya, Non. Oke, baiklah. Oke. Baik. Cara kedua, sekarang. Ada lagi dalam trigonometri bahwa cos itu 1 tambah apa? Masih ingat enggak sudut kembar? Ya. Sudut kembar. Ini. Ya, sudut kembar yaitu apa? Sin. Sin. Ya, dasarnya sin 2X apa? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2X, X. Tahu datang dari mana? Sudah tahu ya? Yaitu dari rumus sin A plus B. Rumusnya apa? Sin cos kosin. Enak, jembatan keledainya sin cos kosin, tandanya untuk sin tandanya tetap. Sudut pertama A, kedua B. Pertama A, kedua B. Gitu kan? Datang A. Rumus datang dari mana? Tanya lagi kan? Dari mana rumus itu? Dengan bantuan rumus Euler. E pangkat I theta sama dengan cos theta tambah I kali sin theta. Nah, theta-nya diganti A plus B. Sudutnya ini. Sudutnya ini diganti A plus B. Jadi hasilnya E pangkat I kali dalam kurung A plus B sama dengan cos. Ya, kalau kita pakai itu ya. Rumus Euler itu ini kan. Cos E pangkat I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Ini sebut rumus Euler. Jangan salah baca, ular ini. Euler. Ini nama Bapak Euler ya. Ada bilangan Euler kan E. E itu bilangan Euler 2,71, 82, 81 dan seterusnya. Nah,
Ini kalau sin A plus B, itu pasti ini menggunakan sudutnya A plus B. Sehingga ini jadinya apa? Kosinus A plus B ditambah I sin A plus B. Itu. Ya. Nanti ada cara yang lain lagi, diturunkan, sehingga cos inilah yang sin inilah yang sama dengan sin kokosen tadi. Sudah jelas? Ya. Ini saya lagi tulis kemarin, tapi terlambat ya. September baru terbit. Kemungkinan Januari baru terbit di EMAX, Engineering Mathematics Computer Science. Jurnal, ya. Jurnalnya jurnal BINUS tapi nasional. Ya. Oke. Kemudian untuk cos ada 3 rumus. Yaitu apa? Ini rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga. Ya. Salah lagi. Rumus ketiga ya. Jadi ada 3 rumus. Itu sebetulnya dari rumus pertama diturunkan. Nah, rumusnya cos 2x apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2x, x. Kemudian dari sini sinnya diganti nanti. Ya. Jadinya 2 cos dalam cos 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2x, x. Dalam sin terbalik 1 kurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali x. Pasti di SMA udah diajarkan. Datang dari mana? Sama, pakai ini juga. Ya, rumusnya ini yaitu rumus cos A plus B. Cos A plus B apa? Kosin sin, ya enggak? Kosin sin. Tandanya berlawanan. Kalau ini tambah, sini kurang. Ya. Sudut pertama A, kedua B, pertama A, kedua B. Ya kan? Nah, cos 2x itu sama enggak kosinus dari x tambah x? A-nya x, B-nya x. Nah, sesuai dengan ini apa nih? Kosin sin. Kosin sin. Tandanya kalau ditambah sini kurang. Sudut pertama x, kedua x, pertama x, kedua x. Nah, cos kali cos apa? Cos kuadrat x. Sin kali sin apa? Sin kuadrat x. Ini yang sama dengan kosinus 2x. Inilah rumus pertama asal usulnya. Sudah dapat di SMA kan? Datang dari situ. Jelas ya? Nah, kalau Anda tanya, dari mana cos A plus B ini? Ini tadi kan? Ini cos A plus B-nya. Dari rumus Euler ini. Ya, nanti ya ini dicari lagi, ada lagi E pangkat I A plus B itu dalam bentuk trigonometri. Nah, bentuknya ketua ya, keluar seperti itu. Baik, kalau sudah. Nah, rumus nomor 2 dari mana? Ini nomor 1. Nomor 2 ini dari mana? Yaitu karena dalam cos sin kuadratnya kita ganti, itu enggak? Sin kuadratnya dari mana? Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x adalah 1. Yang kita cari sin ya. Berapa sin kuadrat x? Sin kuadrat x adalah 1 dikurang cos kuadrat x. Nah, kita ganti sini. Ini adalah cos kuadrat x. Ini kita ganti 1 dikurang cos kuadrat x. Hasilnya apa? Cos kuadrat x min 1. Min kali min plus cos kuadrat x. Nah, cos kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 2 cos kuadrat x min 1 ya kan? Ini yang cos 2x, rumus yang kedua. Dari situlah asal nenek moyangnya. Ya kan? Oke? Nah, rumus nomor 3 di mana? Sudah jelas nggak ini? Ya? Jalan. Rumus nomor 3 diambil juga dari rumus yang pertama. Ya, sorry. Rumus yang pertama tadi apa? Bahwa cos 2x adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2x, x. Kemudian, karena dalam sin, maka cosnya yang kita cari.
di dalam rumus yang dasar tadi, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Kalau ini tanya rumus yang pertama, yang ini dari mana? Halo? Dari mana rumus itu? Pakai gambar ya. Ya kan bisa kalau gambar kan? Kan ada di hadapan sudut Y, ya kan? Itu namanya sebetulnya pakai gambar gini kan. Kalau ini sudutnya, ini kebetulan, ini kalau di theta ya, ini theta. Di hadapan sudut ini adalah Y, sisi miring adalah R, yang satu lagi R, EX. Sorry. Di hadapan sudut ini disebut proyektor. Ator. Sebetulnya ini R ini diproyeksikan, pelakunya adalah Y. Pelaku itu kan aktor ya, jadi proyektor. Hasilnya C, proyeksi. Jadi tum or C ya. Garis yang diproyeksikan proyektum. Ya. Nah, Anda lihat sini. Sin theta apa? Y per R. Terus cos theta berapa? X per R. Kemudian kalau sin kuadrat theta Depan miring. cos kuadrat theta adalah ya R sisi miring gitu ya. Hipotenusa nama lain. Adalah apa? Cosnya sinnya adalah Y per R pangkat 2 ditambah X per R pangkat 2. Betul enggak? Sehingga hasilnya apa? Pak. Benar Pak, sesuai dengan itunya. Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat. Karena penyebutnya sama, disatukan. Jadi Y kuadrat tambah X kuadrat per R2. Pitagoras. Bahwa Pitagoras adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat enggak? Berarti pembilangnya ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Pitagoras kan? Per R kuadrat. Hasilnya apa? Berarti teorema Pitagoras bukan Pak? Apanya? Berarti sesuai dengan teorema Pitagoras. Iya, betul, pakai itu. Oke? Jelas ya? Ini datang dari sini. Nah, kalau kita ganti ini tadi apa? Ini. Kita ganti di sin apa? Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Cos yang kita cari cosnya untuk mendapatkan sin. Jadi cos kuadrat X berapa? 1 dikurang sin kuadrat. Maka kalau kita ganti sini 1 dikurang sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Apa yang terjadi? 1 kurang min sin kuadrat tambah min sin kuadrat berapa? Min 2 sin kuadrat enggak? Ini yang sama dengan cos 2X. Inilah rumus yang ketiga. Sudah jelas ya? Ini trigonometri SMA-nya harus dalam. Nanti banyak ketemu semua tuh. Dari mana 1 tambah tangen kuadrat mengapa sama dengan sekan kuadrat? 1 tambah kotangen kuadrat mengapa sama dengan kosekan kuadrat? Itu waktu Anda turunkan rumus tangen, Anda turunkan rumus kotangen, ketemu. Ya. Oke? Nah, karena berdasarkan inilah. Kalau sudutnya ini kan 2X. Boleh 4X? Boleh. Kalau ini 4X, di sini setengahnya 2X. Kalau sini adalah cos X, apa sini? 2 sin kuadrat, sudutnya setengah kali. Setengah X. Ini yang kita pakai ini. Jelas? Nah, barulah kita pakai untuk nomor 2 tadi, cara keduanya, untuk nomor 5 ya. Cara kedua adalah tadi limit X menuju 0 dari kosinus X pangkat 1/X kuadrat. Sama dengan apa? Limit X menuju 0. Cosnya apa tadi? 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Enak? Benar nggak? Balik lagi. Itu yang sekotak tadi. Ini. 1 dikurang 2 sin kuadrat sama dengan cos X tadi ya. 1/X kuadrat. Nah ini apanya? 1, oh ya, ubah dulu ya, sorry. Ini min ini diubah menjadi apa? Kalau saya tulis plus beli enggak? Gini. 1 ditambah min 2 sin kuadrat setengah X
kurung pangkat 1/X². Nah, ini apa ya? U-nya. Ini apanya? V-nya. Sesuai rumus bentuk istimewanya, ini rumus istimewanya adalah E pangkat limit U kali V. Ini sama dengan E berpangkat limit dari X menuju 0. U-nya berapa? Min 2 sin kuadrat setengah X dikali 1/X². Nah, kita kaliin dulu ya. Jadi E pangkat limit X menuju 0 min 2 sin kuadrat setengah X per X². Nah, kita pecah ya. Seperti tadi juga yang pertama. Limit X menuju 0. Sin kuadrat setengah X kita pecah sin kali sin. Betul nggak? Ya. Sin setengah X kali sin setengah X. Terus ada angka min 2-nya. Kali min 2. Nah, penyebutnya apa? Karena ini namanya setengah X, ini juga setengah X. Sama, ini juga setengah X. Ya, sama ya. Nah, sekarang coba Anda kalikan. Setengah X kali setengah X berapa? Kalau ini kalian. 1/4X². Padannya cuma 1X². Supaya 4 jadi 1 dikali berapa sih? Penyebutnya. 1/4 supaya jadi 1 kali 4 enggak? Coba. Setengah X kali setengah X, 1/4X². Jadi kali 4, X² cocok nggak? Ya. Jelas maksudnya? Nah, sehingga ini adalah E berpangkat berapa limit ini? 1. Berapa limit ini? Ini mau tulis limit enggak? Yang tadi saudara tanya tadi, ini boleh tulis limit kali limit kali limit. Boleh. Boleh kan dulu. Limit kali limit, limit. Limit kali limit kali limit kali limit kali limit, limit. Limit tambah limit tambah limit tambah limit, limit. Limit kurang limit, limit. Limit kali limit, limit. Semua ya. Nah, ini sin setengah X plus setengah X, limit X min 0 adalah 1. Kemudian ini diperkecil. Min 2/4 adalah min setengah. Enggak? Sehingga hasilnya E pangkat min setengah. Atau 1/E pangkat setengah. Atau 1/E. Udah, selesai. 2 cara, selesai. Cukup panjang. Cara ketiga, sebentar lagi. Tunggu dulu. Yang dari online, jelas belum? Sudah, Pak. Halo. Jawab Franky dulu. Udah, Lain Pak. mana? Udah pada jelas. Udah jelas. Sekarang kita lanjutkan yang cara masih nomor 5, tapi cara ketiga. Ini paling gampang. Kenapa paling gampang? Tidak pusing-pusing. Cos X pangkat 1/X². Menurut rumus adalah 1 plus U pangkat V kan? Kita perlu angka 1 enggak? Ya bikin aja. Sesuai kenanya perlu angka 1, saya tulis ini. 1. Tambah cos. Ini cos ini tadi ini kan? Nah, ini sama. Saya tambah 1 depannya. Kemudian supaya kembali ke semula nilainya sama, berapa? Di sini saya kurang 1 enggak? 1 kurang 1 kan 0. Ya enggak? Ah, saya kurung ini. Jadi U-nya. V-nya tetap salin aja 1/X². Jadi, karena kita butuh angka 1, ya tambah 1, kemudian di belakang kurang 1. Nah, ini adalah apa nih? U-nya, ini apanya? V-nya. Udah, sesuai rumus ya. Ini adalah E pangkat limit U kali V. Ya, jadi sama dengan E pangkat limit X menuju 0. U-nya adalah cos X kurang 1 dikali 1/X². Kita kaliin dulu ya. Jadi E pangkat limit X menuju 0 cos X min 1 per X². Coba tes bentuk apakah dia? Cos 0, cos 0, 1. 1 kurang 1, 0. Ya. 0 kuadrat, 0. Berarti ini tipe 1 enggak? Boleh gunakan dalil L'Hospital. Jadi ini hasilnya adalah E berpangkat limit X menuju 0 dari, turunkan. Sin X tunannya apa? Cos X tunannya apa? Min sin X. Kemudian min 1 turunkan 0. X² turunkan 2X. Ada 2 cara nih. Sebetulnya Anda lihat sin X per X nilai 1 enggak?
sin X per X nilai 1 enggak? Nah, atau kalau Anda nggak mau boleh teruskan lagi jadi E berpangkat limit. Kalau dimasukkan nilainya berapa? Sin 0, 0 kali min 0. 0 kurang 0, 0. Atau 0 hilang. 2 kali 0, 0. Masih 0 per 0 enggak nih? Masih 0 per 0, maka dari hospital lagi berapa? Min turunan sin adalah cos X. 2X turunkan 2 kali 1. Enak? Nah, masukkan nih. E pangkat gantinya min cos 0 per 2. Hasilnya apa? E pangkat min 1 per 2. Atau ini sama dengan seper E pangkat setengah. Atau sama dengan seper akar E. Nah, ada dua cara ya. Ini cara pertama. Ini bisa juga. Halo. Atau ini bisa juga. Anda sudah nampak bayangannya sini tadi ada sin X per X. Nah, buat di sini. Sin X per X. Kali berapa? Di atasnya min sin. Berarti ada min 1. Di bawahnya 2X. Ini X kali 2. Sama nak? Ini nilainya berapa? Di min sin X per X nilainya 1. Jadi hasilnya E pangkat 1 dikali min setengah. Hasilnya apa? E pangkat min setengah atau seper E pangkat setengah atau seper akar E. Jadi di sini nomor cara ketiga ini ada dua jalan. Jelas? Ini yang cara paling mudah. Anda tidak pusing-pusing mikir, cos X itu 1 tambah apa ya? Ya kan? Nggak usah pusing-pusing. Pokoknya tambah 1 kurang 1. Jelas sampai sini? Yang online jelas? Jelas, Pak. Oke. Oh yang jawab Franky terus yang lain mana tuh? Oke. Halo yang onsite? Saya masih bingung, Pak. Oke. Oh ya yang biasa. Nama siapa yang suka nanya tadi? Miss? What's your name? Halo. Kok diam? Nggak apa-apa orang tanya suara aja. saya, Pak. Siapa? Suara saya tadi. Iya, nama Anda siapa? Garibaldi Brita Nabila. Nabila. Garibaldi Brita Nabila. Oke, Pak. minggu depan jumpa Anda. Masih. Oke, sekarang kita teruskan. Yang keempat adalah jalan terpanjang. Ya. Jalan terpanjang. Jadi masih nomor 5, tapi cara keempat ada jalan panjang. Kita misalkan. Misalkan, soalnya apa tadi? Limit X menuju 0. Oh ya, ini misalkan A sama dengan limit X menuju 0 dari cos X pangkat seper X kuadrat. Oke ya. Setelah kita misalkan, kita pakai limit kiri dan limit kanan. Apa limit lagi. Len kiri, len kanan. Ya, kita limit. Limit sudah ada ya. Len kiri, len kanan. Jadi len A sama dengan len limit X menuju 0 dari cos X pangkat seper X kuadrat. Nah, Anda tahu len limit sama enggak limit len? Limit len. Oh ya, ini bentuknya tadi apa nih? Ini soal ini bentuknya adalah 1 pangkat tangga enggak? Tipe 3. Anda lihat nih. Tipe 3 nanti diubah tipe 2. Tipe 2 diubah tipe 1 baru boleh gunakan dalil L hospital ya. Anda lihat nih. Jadi ini len limit kita ubah jadi limit len. Artinya seolah lennya boleh masuk ke dalam limit. Jadi len itu boleh keluar masuk limit ya, bebas ya. Oke. Nah, akibat len masuk dalam limit, apa yang terjadi? Berlakulah sifat logaritma bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalih. Benar? Log A pangkat N log A. Halo? Jelas? Ya, berlaku sifat logaritma. Yang di online jelas kan? Log A pangkat N sama dengan N kali log A. Nah, ini pangkatnya pindah ke depan. Jadi apa? Jadi limit X menuju 0 dari seper X kuadrat dikali. Ada katalognya, Bapak. Len itu adalah logaritma bilang pokok E non. Sudah jelas?
Ln Ya. itu adalah logaritma bilangan pokok E. E itu adalah bilangan Euler. Nilainya berapa? 2,718281 dan seterusnya. Ya. Oke? Nah, sekarang tes. Tipe apakah ini? Yang terakhir nih. Halo, tipe apa nih? 1/0 kuadrat. Enggak enggak? Ini cos 0 1 ya. Cos 0 1, ln 1 0. Ini kalau dibalik 0 kali tak hingga. Tipe 2. Tipe 2 harus diubah di tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L'Hospital. Ya kalian aja. Jadi kalian aja ya. Jadi ln cos X bagi X kuadrat. Nah sekarang tes. Betul nggak nih? Cos 0 1. Ln 1 0. 0 kuadrat 0. Tipe 1. Boleh gunakan dalil L'Hospital. Jadi hasilnya apa? Limit X menuju 0 dari ln U. Tunanya apa ln U? Kalau Y sama dengan ln U. Nah, ini yang belum kita belajar ya. Sebetulnya di SMA sudah pernah dapat gak? Ln U tunanya apa? 1/U kali U aksen. Kalau ln X hasilnya 1/X saja. Karena 1/X kali E aksen. E aksen itu 1 kan? Tidak ditulis ya. Jadi berarti 1/U kali U aksen. Jadi ln cos tunanya apa? 1/U 1 cos X dikali cos X aksen. Ya, ln U-nya adalah ini. U-nya adalah cos X. 1/U kali U aksen. Per X kuadrat turunkan berapa? 2X. Dalam L'Hospital itu artinya pembilangnya turunkan sendiri, penyebutnya kita turunkan sendiri. Sudah jelas? Nah, kita turunkan ya. Yang cos X aksennya berapa? Limit X menuju 0 dari 1 cos. Turunan cos apa? Min sin ya. Min sin X per 2X. Ini min sin per tangan nih. Ini adalah bisa kita kalikan jadi min sin X per cos X per 2X. Anda tahu sin per cos adalah tangen, ya kan? Sin per cos adalah tangen X per 2X. Nah, Anda tahu tangen X per X nilainya berapa? Tangen X per X, ini nih. Tangen X per X nilainya 1. Benar? Nih. 1 kan? Jadi ini adalah dikali setengah. Betul enggak? Ini ada, oh ini ada minnya, sorry. Ini ada minnya tadi. Ada minnya, min tangen. Sini minnya pindah di sini. Betul enggak? Oke, sehingga ini nilainya 1. 1 ya. Sehingga hasilnya min setengah. 1 dikali min setengah, min setengah. Jadi ln A sama dengan min setengah. Ln A sama dengan ln E pangkat setengah. Halo. Mungkin di sini ya. Ln E pangkat 5 berapa? Ln pangkat 5 berapa? Kok lupa? Atau pangkatnya pinang ke depan jadi 5 ln E. Ln E berapa? 1. Hasilnya 5. 5 itu adalah ln E pangkat 5. Ya kan? Jadi min setengah sama dengan apa? Ln E pangkat min setengah. Jelas? Iya, jelas. Jelas. Baik. Jadi tadi. Nah, maka min setengah nih. Min setengah adalah ln E pangkat min setengah. Ln sama dengan ln. Boleh coret? Boleh coret? Tidak boleh. Bukan perkalian ya. Jadi hilang aja ln-nya. Jadi A sama dengan E pangkat min setengah. Nah, kita ganti. A itu apa tadi? Yang kita misalkan sini. A itu apa? A-nya adalah limit. Ya, A itu adalah limit X menuju 0 cos X pangkat 1/X kuadrat adalah E pangkat min setengah, atau ini sama dengan 1/E pangkat setengah, atau ini sama 1/A
akar E. Jadi nomor 5 ada berapa cara? 4 cara. Ini jalan yang terpanjang. Ya, terpanjang. Jalan yang singkat sebetulnya apa tadi? Nomor 3 ya, cara ketiga. Nah, pusing-pusing kan mikir cos X itu 1 tambah apa? Pokok tambah 1, belakang kurang 1. Udah. Ya kan? Tambah 1 kurang 1. Ya. Baik. Selesai nomor 5. Ada pertanyaan dari onsite? Hah? Apa? Jadi yang pas di bagian prinsip X, turunkan lagi. Jadi prinsip X per 2X. Hati-hati. Kalau bentuknya bukan 0 per 0, nggak boleh turunkan ya. Kalau masih 0 per 0 boleh. Tapi kalau nilainya bukan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, saudara nggak boleh turunkan. Ya, itu kuncinya itu aja. Ya. Baik. Kalau sudah kita masuk nomor 6. Nah, sebelum masuk nomor 6, oh yang nomor 6 ya. Saya terangkan sedikit rumus ini. Rumus diferensial. Jadi ini sebetulnya dalam spital ini belum bisa dipakai ya sebenarnya. Oke. Y sama dengan Y sama dengan A pangkat X. Maka Y aksen apa? A pangkat X ini eksponensial ya. Eksponensial itu tidak selalu E, bisa A ya kan. Yang penting tidak boleh sama dengan 0 sama 1 ya misalnya. Nah, A pangkat X sendiri dikali ln A. Ini dari mana datangnya nanti jawabnya di diferensial nanti ya. Penurunan rumusnya ya. Akan saya jawab nanti. Nah, ini aja supaya tahu. Sekarang kita masuk nomor 6 yaitu limit X menuju tak hingga dari 2 ditambah 3 pangkat X per 3 ditambah 2 pangkat X. Ini ada 2 cara. Cara pertama bukan cara faktor, tetapi seolah-olah dikali eksponensialnya dan dibagi eksponensial sendiri. Jadi modelnya gini, limit X menuju tak hingga, kita kurung gini ya. Jadi yang pembilang tadi ini kan, karena ini ada 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X dikali 3 pangkat X. Sama enggak? Dikali 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X. Kalau dicoret 3 pangkat X ini, tinggal pembilangnya. Begitu kak penyebutnya. Coba. Penyebutnya berapa? 3 tambah 2 pangkat X dikali, ini kedua pangkat X ya. Dikali 2 pangkat X dibagi 2 pangkat X. Sama enggak? Halo? Jelas? Nah, jadi ini hasilnya apa? Limit dari X menuju tak hingga. Oh ya, ini pecahan ini 3 pangkat X dibagi 2 pangkat X. Boleh enggak dikeluarkan pangkat X-nya? 3 per 2 kurung pangkat X. Ya. Kemudian yang ini 2 dibagi 3 pangkat X. Ditambah 3 pangkat X bagi 3 pangkat X berapa? 1 enggak? Oh, hilang. 1 kan? Yang bawah juga 3 dibagi 2 pangkat X, 3 per 2 pangkat X. Ditambah 2 pangkat X bagi 2 pangkat X, 1. Ini dikurung gini boleh. Sehingga hasilnya limit X menuju tak hingga 3 per 2 itu berapa? Jadi desimal. 1,5, 1,5 ya. Pangkat tak hingga ya. Dikali 2 per 3 pangkat tak hingga ditambah 1 per 3 per 2 pangkat tak hingga tambah 1. Apa yang terjadi? Limitnya tulis dulu ya sampai terakhir hilang. 1,5 pangkat tak hingga berapa? 1,5 pangkat 2, 2,25. Pangkat 3 makin gede, apalagi tak hingga. Jawabnya besar sekali, sangat besar sekali. Artinya apa tuh? Tak hingga. Terus ini 2 per 3 pangkat tak hingga. 2 bagi tak hingga, 0. Oh, salah ini. 0 tambah 1 per 3 bagi 2 pangkat tak hingga. 2 pangkat tak hingga, 3 bagi tak hingga, 0 tambah 1. Gitu ya. Jadi hasilnya tak hingga kali 1 per 1 enggak? Ini 0 tambah 1, 0 per 1. Hasilnya adalah tak hingga.
Jelas? Ini tanpa Dallas hospital. Ya. Oke, sebenarnya kalau tidak disinggung Dallas hospital ya ini jalannya. Baik. Sekarang kita tes nomor 6 juga ya yang tadi. Yang dari online so far any question? Nggak Jauh ada, ini Pak. ada yang ditanya? Udah jelas, Pak. Tidak, Pak. Jelas. Baik. Online Jelas, jelas terus ya. Pak. All clear. Ya. Oke, nomor 6 juga masih nomor 6. Ya. Limit X menuju tak hingga dari 2 ditambah 3 pangkat X per 3 ditambah X. Kalau kita masukkan bentuknya apa nih? Coba. 2 ditambah 3 pangkat tak hingga per 3 ditambah 2 pangkat tak hingga. 2 tambah 3 pangkat tak hingga. 3 ditambah 2 pangkat tak hingga. Tak hingga tambah 2, tak hingga. 3 tambah tak hingga. Ini tipe 1. Berarti boleh gunakan dalil L hospital. Ingat nggak turunan tadi? Halo? Yang ini nih. Yang atas tadi ini. Duluan nih. Ya. Jadi kalau ini 3 pangkat X. 3 pangkat X. Ya. Jadi kalau Y sama dengan 3 pangkat X. Berapa Y aksen? 3 pangkat X dan 3 enggak? Halo? Kalau 2 pangkat X, 2 pangkat X dan 2 kan? Jelas? Halo? Nah, kita masukkan sini. Karena ini bentuknya adalah tak hingga per tak hingga. Boleh tipe 1, boleh gunakan dalil hospital, yaitu 2 diturunkan 0, 3 pangkat X turunkan A pangkat X ln A, A-nya 3. A pangkat X ln A, A-nya 3 ganti. 3 turunkan 0. Ini 2 pangkat X turunkan A pangkat X, A-nya 2. A pangkat X ln A, A-nya 2. Oke, sehingga ini sama dengan limit X menuju tak hingga dari 3 pangkat X per 2 pangkat X kali ln 3 per ln 2. Nah, ini pangkatnya boleh dikeluarkan. Halo? Pangkat X. Jadi 3 per 2 pangkat X. Kali ln 3 per ln 2. Nah, seperti tadi. 3 bagi 2, 1/2. Berpangkat tak hingga. Dikali ln 3 per ln 2. Ln 3 per ln 2 ini konstan kan? Tahu enggak konstan? Nah, sebentar ya. Sehingga ini hasilnya apa? Hasilnya adalah 1/2 pangkat tak hingga kali ln 3 per ln 2 dikali konstan, hasilnya tetap tak hingga juga. Jelas? Nah, ln 3 itu apa? Ln 3 itu adalah log 3 dibagi log E. Log 3 berapa? 0,4771. Log E berapa? Nah, tahu saya. Terus ya log E dulu. Terus ln 2 sama juga. Log 2 per log E. Ya kan? Log 2 berapa? 0,3010. Berapa log E? Cari sendiri. Ya. Jadi itu konstan pasti. Ya. Sudah jelas ya? Ini hanya untuk ini ya. Oke. Kalau sudah, saya lanjutkan nomor 7. Jelas sampai sini? Videonya nanti Anda nonton juga yang dari ASO. ASO saya ngajar agak santai karena waktunya panjang. Ya. Kalau tempat Anda buru-buru waktunya nih. Oke, masih soalnya mirip dengan nomor 6. Menuju tak hingga 7 ditambah 5 pangkat X per 3 ditambah 5 pangkat X. Kalau dimasukkan, oh ya ini bentuknya sama juga tadi ya. Kita pakai Endo hospital ya. Kalau tadi kan dikali 5 pangkat X per 5 pangkat X. Mau mungkin boleh juga lah. Limit X menuju tak hingga gitu ya. 7 ditambah 5 pangkat X dibagi 5 pangkat X dikali 5 pangkat X. Kita enggak? Ini juga penyebutnya
3 ditambah 5 pangkat X dibagi 5 pangkat X dikali 5 pangkat X. Ini jangan dibikin 5 pangkat X per 5 pangkat X, kemudian 5 per 5 kurung pangkat X, celaka Anda. 1 pangkat X ganti. Bentuk tak tentu. Enak, coret aja, ini kan sama. Mama pusing-pusing. Sama coret aja kan. Nah, tinggal yang ini, isi aja nih, berapa nih. Jadi limit X menuju tak hingga dari 7. Oh, ini belum ya. Ini limit X menuju tak hingga dari apa? 7 dibagi 5 pangkat tak hingga ditambah 1 per 3 per 5 pangkat tak hingga 5 pangkat X. Tak hingganya X. X ya. X tambah 1. Sehingga ini 7 per 5 pangkat tak hingga plus 1 per 3 per 5 pangkat tak hingga plus 1. Anda tahu ini nilainya berapa? 7 bagi tak hingga adalah 0. 3 bagi tak hingga adalah 0. Sehingga hasilnya 1 bagi 1. 1. Ini yang cara yang tanpa Dallas Hospital. Nah, dengan Dallas Hospital tadi ya. Ini lebih cepat hitungnya. Ini bentuknya tadi apa hasilnya? Tak hingga apa tak hingga enggak? 5 pangkat tak hingga tambah 7 tak hingga. 5 pangkat tak hingga tambah 3 tak hingga. Ya. Jadi boleh gunakan dalil L Hospital. 7 turunkan 0. 5 pangkat X turun siapa? A pangkat X ln A. Hanya 5. Per, ini juga 5 pangkat X. 0 turunkan, 3 turunkan 0. 5 pangkat X turunkan A pangkat X ln A. A-nya 5. Nah, ini jangan cari dulu ada 0-nya, salin lagi. Ini sama dengan apa? Limit X menuju tak hingga 5 pangkat X ln 5 dibagi 5 pangkat X ln 5. Jelas hasilnya? Sudah. Jelas? Oke. Nomor 8, 5 pangkat X. Nah, ini nomor 8 itu kita tidak bisa langsung, agak panjang sedikit ya. Bentuknya harus kita cari dulu limit X menuju 0 dari A pangkat X min 1 per X. Hasilnya nanti adalah ln A. Dari mana? Ini mirip, ini pembuktian dengan E pangkat X turunannya apa nanti? Nah, itu ya. Nah, ini yang tadi U itu saya pakai T gitu ya. Jadi ini kita misalkan. Ini kita misalkan, jadi misalkan, apa kita misalkan? A pangkat X min 1 sama dengan T. Oke ya, sama dengan T. Terus kita mau cari X-nya. A pangkat X sama dengan min 1-nya pindahkan. Jadi 1 ditambah T. Benar? Seberapa X-nya, karena berpangkat, X-nya sebagai pangkat, kita gunakan apa? Ln. Ln kiri sama dengan ln kanan. Kemudian pangkat dapat dibawa ke depan sebagai apa? Kali. Pengali ya, pengali. Sama dengan ln 1 tambah T. Berapa X? X adalah ln 1 tambah T dibagi ln A. Tenang. Hah? Apanya hilang? Apa yang hilang? Belum hilang ya. Oke. Kita lihat sini. Ini X menuju 0. Ya kan? Ini X menuju 0. Ini T sama dengan apa? Coba. T sama dengan A pangkat min 1. Berarti T menuju ini kan? Berarti T menuju A pangkat X kurang 1. Ya enggak? Ya kan? Kan T itu sama dengan ini, berarti T menuju A pangkat kurang 1. X-nya sendiri adalah 0. Ganti ini. T menuju A pangkat 0 kurang 1. Maka sini, apa yang terjadi? T menuju berapa nih? A pangkat 0, 1. 1 kurang 1. Nah, ini yang identik tadi. Ya. X menuju 0, T menuju 0. Maka soal ini, kita ubah dalam T semuanya. Ya, kita ubah dalam T. A pangkat X min 1 per X kita ubah dalam T. Jadi ini limit T menuju 0. Karena identiknya X menuju 0, T juga menuju 0. Nah, kita ganti
A pangkat X kurang 1 apa tadi? Kita misalkan apa sih? Nih. Kita misalkan dengan T. T per apa? X. X sama dengan apa? Nah, itu. X adalah ln 1 tambah T per ln A. Nah, ini sama dengan limit T menuju 0. Ln A-nya dia naik ke atas enggak? Dikali ini dibalik enggak? Kalau dibalik, T kali ini dibalik, ini T ln A per ln 1 tambah T. Betul enggak? Ln A ini bukan fungsi T, konstan. Boleh keluar enggak dari limit? Keluar ya. Jadi sama dengan ln A dikeluarkan, tinggallah limit T menuju 0. T-nya ini nanti kita turunkan ke bawah. Jadi apa? Di atas kalau keluar semua tinggal 1 enggak? Halo? T turun ke bawah, T pangkat min 1 atau seperti sama enggak? 1 bagi seperti T kan? 1 di ya ini. Pembilangnya 1 bagi seperti kan T. Nah, kemudian kali ln 1 tambah T. Apa yang terjadi? Ini pembagian limitnya lah. Limit bagi limit. Ini sama enggak? Limit 1 di ln A dikali limit 1 T menuju 0 dari 1. Ini 1 ya. Per limit dari T menuju 0. Oh ya, ini pangkat boleh enggak dibawa ke belakang jadi pengali di depan ln dipindahkan ke belakang jadi pangkat enggak? Jadi ln 1 tambah T pangkat seperti. Jelas? Yang online jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Ya ini T ya. Nah, jadi hasilnya apa? Ln A dikali ln 1, limit 1 kan? Nah, limit ln sama dengan ln limit lagi. Itu bolak-balik tuh. Ln limit, ln. Limit ln limit. Bolak-balik itu ya. Jadi ln limit. Limit dari T menuju 0, 1 tambah T pangkat seperti. Nah, ini apa nih? Yang tadi kita belajar kan? 1 tambah 0 pangkat 1/0, 1 pangkat taringga. Ini menggunakan E pangkat U kali V. Nah, sehingga, oke. Jadi selanjutnya yang atasnya pembilangnya 1, tetapi penyebutnya ln dari berapa nih? E berpangkat U kali V. U-nya mana? U-nya adalah T, V-nya adalah seperti. Enak. Jadi hasilnya ini adalah, kita lanjutkan. Apa tadi? Limit X menuju 0. Ini soalnya ya. A pangkat X min 1 per apa tadi? Per X. Enak. Sama dengan apa tadi? Ln A kali 1 per ln dari limitnya itu E berpangkat limit T menuju 0 dari U kali V. U-nya X, V-nya seper X enggak? Coba kita balik lagi. Betul enggak? U-nya adalah T, bawah ya. U-nya adalah T, P-nya pangkatnya adalah seperti. Nah, ini X bisa coret. Ya, ini bisa coret. Maka tinggal apa nih? Ln A kali seper ln E pangkat 1. Itu enggak? Kali seper X 1 enggak nih? Ini 1 ya Pak, ini kan? 1. Jadi pangkat 1 enggak ditulis ya. Ini enggak? A pangkat 1 A aja gitu. Kemudian Anda tahu apa? Ln E berapa nilainya? 1 enggak? Ln E 1. Mengapa ln E 1? Nah, tanya lagi. Kenapa ln E 1? Ln itu adalah logaritma bilang pokok E. Bilang pokok E. Kan ln E dari bilang pokoknya E. Ini artinya apa nih? Log E per log E. Kan enggak? Iya, benar. Hasilnya berapa? 1 bukan? 1. Jadi ln E adalah 1. Dikali 1. Hasilnya ln A.
Ini yang sama dengan limit X menuju 0 A pangkat X min 1 per X. Nah, mengapa saya terang ini dulu? Nanti yang nomor 8 itu tanpa De L'Hospital tidak bisa dikerjakan. Kalau Anda tidak tahu nih. Ya. Sudah jelas sampai sini? Hello, everybody. Any question? Jelas, Pak. Baik. Nah, selanjutnya kita, ya, silakan. Ini. Oke. Satu lagi. Oke, itu. Kok lewat lagi dia? Enggak lagi. 14. X menuju 0. Ya kan? Terus, ini saya balik nih. T sama dengan enggak? T sama dengan A pangkat M min 1 enggak? Sama dengannya saya ganti mendekati. Sama enggak? Dah? Nah, karena X menuju 0, maka apa? T menuju apa? A pangkat 0 min 1. T menuju 1 kurang 1. Hasilnya apa sini? T menuju 1 kurang 1 apa? Sudah jelas? Ya, oke. Baik, kita save dulu. Yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk nomor 8. Ini masih save ya. Nomor 8. Kita baru bisa kerjakan. Kalau rumus ini kita tidak buktikan, kita tidak bisa pakai nomor 8 itu tanpa menggunakan De L'Hospital, tidak bisa kita kerjakan. Ya. Yang tadi ini ya. Limit X menuju 0, A pangkat X min 1 per X sama dengan ln A. Nah, nanti ini yang salah satu modelnya mirip ini adalah fungsi X itu adalah E pangkat X. Mengapa turunannya E pangkat juga? Itu alasannya. Ya. Dan kita tidak boleh menggunakan De L'Hospital pembuktiannya. Ya. Dan masuk nomor 8. Nomor 8, limit X menuju 0 ya, bukan tak enggak ya. 5 pangkat X kurang 3 pangkat X per X. Nah, yang tadi itu dia butuh min 1 enggak? 5 pangkat X min 1. Nanti juga 3 pangkat X min 1 kan? Ya, buka deh. Di sini saya sengaja ya. 5 pangkat X min 1 kurang 3X. Kalau sini tadi min 1 enggak ada, min 1 diadakan supaya hilang apa? Tambah 1 enggak? Oke, bagi X. Kemudian saya kurung 22. Apa yang terjadi? Kurung 22. Ini jadi 5 pangkat min 1 kurung. Ini minnya keluarkan. Kalau minnya saya keluarkan, apa nih? 3 pangkat min 1 enggak? Coba kalikan. Min 3X tambah 1. Cocok enggak? Per X. Nah, ini saya pecah enggak? Limit kurang limit. Boleh enggak? Berarti ini adalah limit X menuju 0. Ya, menuju 0 dari 5 pangkat X min 1 per X min limit X menuju 0, 3 pangkat X min 1 per X. Ada apa, saudari? Dari mana Bapak min 1? Kembali lagi, Non, yang sebelumnya tadi. Kita baru buktikan. Apa tadi? Nih. Di sini butuh min 1 enggak, Non? A pangkat X min 1 per X. Supaya hasilnya ln A. Halo? Ya, Sekarang jelas? jelas. Oke. Cuma- Pakai rumus ini, baik ya. Nah, sekarang kita lihat. Maka sengaja saya bikin ini min 1. Min 1 ini tadi kan enggak ada. Supaya nilainya normal, ditambah 1 enggak? Karena min 1 tambah 1 kan 0. Ya, ditiadakan ya. Kan? Nah, kalau sudah ini, sudah pecah ya, dua limit. Ini 5 pangkat min 1 per X, satu lagi 3 pangkat X min 1 per X. Tapi ini ada min ya, hati. Nah, ini rumus apa nih? Ini rumus sama dengan apa? Yang barusan kita buktikan. Ln A. Ln A hasilnya kan? Kalau A-nya di sini adalah 5, ini hasilnya apa? Ln 5. Di sini A-nya 3, A pangkat X min 1 per X.
len A. Log A kurang log B, log A per B. Len 5 kurang len 3, ya len 5/3. Ini adalah menggunakan rumus yang baru kita buktikan. Sekarang kita gunakan dari hospital. Gimana? Limit X menuju 0 dari 5 pangkat X kurang 3 pangkat X per X. Coba kita tes. Tipe apakah dia? 5 pangkat 0 dikurang 3 pangkat 0 per 0. Hasilnya apa? 5 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1 per 0. Hasilnya 0 per 0 enggak? Tipe 1. Boleh gunakan dalil L hospital. Nah. 5 pangkat X turun ke apa? A pangkat X len A. A-nya 5. Kemudian 3 pangkat X juga A pangkat X len A. A-nya 3. Ganti 3. X turunannya apa? 1. Udah, masukkan X-nya 0. Ini X menuju 0. 5 pangkat 0 len 5 kurang 3 pangkat 0 len 3. 5 pangkat 0 berapa? 1. 3 pangkat 0 berapa? 1. Hasilnya apa? 1 kali len 5 len 5 min 1 kali len 3 min len 3. Log A kurang log B, log A per B kan? Log A per B. Ini 3, sorry. Ya kan? Jadi len 5/3. Cepat hitungnya. Jelas hospital ya. Jelas. Yang susah itu yang tadi harus cari formulanya. Apa? Limit X menuju 0, A pangkat X min 1 per X. Hasilnya len A. Nah, itu yang kita panjang ya. Halo, sampai sini ada sesak nafas saya. Mungkin usia juga ya. Udah terlalu tua, 2 tahun lagi 70 ya. Hampir 70 ya. Sebetulnya sudah lewat. Berkurang dari 2 tahun bahkan ya. Baik, kalau sudah selesailah sudah yang bukan selesai kuliahnya, selesai yang masalah tugasnya. Nah, sekarang kita masuk topik berikutnya adalah kontinuitas. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan dari online. Hello. Online. Gak ada, So Pak. far any question? Aman, Pak. Tidak, Pak. Baik. On-site, do you have any question? Ada pertanyaan? Oke. Kalau enggak ada, kita lanjutkan dengan ini 3. Ini 3-nya jadi jelek ya. Kita hapus aja ini. Kita ganti penghapusnya supaya bersih. Ini 3 ya. Baik, kita lanjutkan. Kontinuitas. Kontinuitas itu adalah tentang kontinu dan diskontinu. Kontinu itu adalah terus-menerus. Contohnya jalan tol yang bukannya kayak di Jakarta ya. Jalan tol Jakarta itu macet ya. Jadi itu jadinya diskontinu, bukan kontinu lagi. Jadi jalan yang betul-betul highway, seperti Anda lihat film-film di luar negeri itu, highway itu kan panjang tanpa ada mobil, jalan 1 paling 2 jarak jauh ya. Nah, ini tahun 1977 saya pernah, waktu saya di Padang, waktu itu 77 saya di 75. Oh, lagi kuliah ya. Saya pernah lihat di TVRI ya, TV Padang waktu itu, yang dikemukakan dari LIPI ya. Ada seorang bapak, saya tidak tahu namanya, peneliti ya, peneliti di LIPI, peneliti LIPI tentang matematik, menerangkan bahwa kalau ini jalan tol, ini ada mobil dilihat dari atas, ya. Ini jalan tol ya, jalan. Yang benar jalan tol itu yang seperti highway itu, artinya tanpa hambatan, betul enggak? Harusnya ya. Tapi saya bilang di Jakarta jangan berkata itu jalan tol alias tol aja, tapi nyatanya diskontinu. Terjadi gempa, putus nggak jalan. Kalau putus namanya diskontinu. Tahu ya? Oke. Kalau sudah, supaya ini kontinu, ya ini perbaiki lagi kan.
dicor lagi atau apa, ditambah tulang betonnya. Tulang betonnya itu besi baja, itu disebut tulang beton, ya. Itu istilah di teknik sipil, ya. Saya kebetulan sarjana muda, saya teknik sipil. Oke, kemudian cerita lain lagi. Ini adalah permukaan bukit. Ini jurang, ini jalan. Jadi ini ada mobil di sini. Di sini juga ada mobil. Kalau mobil ini berani mati, terjun di sini. Orang Jepang bilang harakiri, ya, terjun. Nah, orang teknik sipil dipikirkan bagaimana supaya ini bisa nggak mati, jalannya mulus. Caranya apa? Bukan kelok-kelok, ini lihat dari samping loh, dari samping. Lihat dari samping, yaitu dia menggunakan ini. Secara matematiknya seperti gini. Tanah ini digali, dipadatkan, ditimbun sini. Maka mobilnya posisinya sekarang gini. Betul nggak? Nah, itu secara teknik sipil. Benar. Nah, sekarang Anda lihat yang Cipularang, pernah ke Bandung ya? Pernah ke Bandung kan? Cipularang, dia nggak bikin gini. Apa yang dia lakukan? Jembatan tinggi gitu, tiangnya panjang-panjang gitu kan? Nah, itu yang dilakukan juga di Tiongkok sekarang, ya. Tiongkok mengerikan jalan-jalan itu yang cukup mengerikan, dia bisa laksanakan seperti itu. Jadi itu yang dilaksanakan di Cipularang sama, ya. Sekarang dia nak pikirkan ini mau lembah ke atau apa, pokoknya sama tinggi atau apa, melengkung lah, bisa melengkung atau apa ya, atau mendaki atau menurun. Tapi dia buat kerangka bajanya, ya, kerangka baja dengan tiang-tiang baja ya, bukan besi itu sebenarnya, baja. Beda baja sama besi. Oke, jadi ini ya ilustrasinya, sudah tahu ya. Tadi ini jalannya discontinue, sekarang jadi continue. Itu ceritanya, ya. Nah, nanti kalau Anda, saya nggak tahu kalkulus Anda apakah sama ini jurusan matematik. Kalau di matematik mereka belajar namanya ini ada ini grafik, ya, turun sini, ini ada grafik lagi. Ini disebut continuous terpotong. Terpotong sini, terpotong. Disebut continuous terpotong. Nah, itu seperti jurang tadi kan. Ini kan, ini continuous terpotong, continuous. Ya nak? Mirip sama ini, ya. Nah, ini kebetulan saya ngajar Kak sekarang 43 di ASO. Di Product Design Engineering, ya. Programnya Product Design Engineering itu masuk teknik industri. Jadi mereka mendesain, kemudian menghitung dari segi kekuatannya atau segi apanya, ya. Yang penting aman, ya, gimana ya. Jadi itu yang baik. Sudah sampai sini ada pertanyaan? Ini ilustrasinya supaya tahu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perhitung matematiknya gimana. Nah, saya kasih contoh misalnya. Kalau ini sumbu Y, ini sumbu X, di sini ada parabola. Di titik X sama dengan 0, grafiknya terus-menerus nih. Ini jalan sampai di 0, nya jalan lagi terus-menerus nih. Apakah terpotong atau terputus? Enggak kan? Nah, ini continue. Ya, ini continue. Nah, jadi syaratnya fungsi X continue itu gimana? Di X sama dengan A, misalnya A itu 0 atau berapa yang kayak. Kemudian ada dua syarat. Pertama, kita masukkan fungsi 0-nya, fungsi ini nih, X sama A nih. Fungsi A-nya itu ada. Harus ada. Ada itu artinya kalau 0 per 0, 0 per 0 bentuk tak tentu. Nggak jelas. Sepenol, bukan limit loh, bukan limit. Sepenol tak terdefinisi. Tidak dapat didefinisikan, tak terdefinisi, ya kan? Nah, itu nggak masuk, ya, nggak masuk syarat. Jadi berarti menyalahi, ya. Yang kedua adalah apa? Limit.
Karena menuju A, maka sini X sama A, jadi X menuju A dari fungsi X-nya juga ada. Yang ketiga adalah syarat kedua nilainya sama dengan syarat pertama. Jadi limit X menuju A dari fungsi X itu sama dengan fungsi A. Barulah fungsi X tersebut continue di X sama dengan A. Nah, sebagai contoh ini tadi, untuk lari. Ini adalah fungsi X-nya sama dengan X kuadrat, parabol, fungsi kuadrat untuk X sama dengan 0. Nah, kita periksa nih. Pertama apa? Fungsi 0-nya ada enggak? 0 kuadrat. Ada. 0 itu ada ya. Min 1 ada, dianggap itu artinya bilangan ya kan. Yang enggak boleh itu sepenol atau 0 per 0 ya. Yang kedua, limit. Karena menuju 0 sama dengan 0, dia menuju 0 dari fungsi X sama dengan apa? Limit X menuju 0 dari X kuadrat sama dengan apa? Masukkan nih, 0 kuadrat adalah 0 juga. Sama enggak nilainya? Sama. Ketiga, bahwa syarat kedua tadi, limit X menuju 0 dari fungsi X itu sama dengan fungsi 0. Yang nilainya sama-sama 0. Maka fungsi X sama dengan X kuadrat continue. Ya, continue di X sama dengan 0. Ya, fungsi ini, fungsi X kuadrat sama dengan X kuadrat dan continue di X sama dengan 0. Jelas ya? Sampai sini jelas? Yang online? Halo yang online. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Kalau ada pertanyaan, tanya ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Bagaimana kalau ini ada batasannya? Ada yang sebut limit kiri dan limit kanan. Nah, itu. Limit kiri. Cara baca itu, cara baca grafiknya untuk yang nanti soal kayak gini bagaimana? Soalnya saya ada kesulitan membaca itu Gambar. kurvanya. Grafik ini kan ada yang Grafiknya. sebetulnya continue itu Anda bisa lihat sendiri kalau dia grafiknya terus-menerus tanpa hambatan, yaitu continue. Tapi kalau dia nanti terputus, nah, contoh berikutnya nanti ini. Ya, nanti sebentar lagi. Yang berikutnya kita belajar tentang misalnya ini adalah 0 atau A ya boleh gak? Sebelah kiri dari 0 apa? X kecil dari 0. Ya, min 1 itu kecil dari 0 kan. Kemudian sebelah kanan dari 0 artinya X besar dari 0. Kalau sebelah kiri itu disebut X menuju 0 min. Adakah yang nulis X menuju 0 panahnya ke bawah? Itu artinya kiri. Itu enggak untuk limit kanan X menuju 0 plus atau X menuju 0 panahnya ke atas. Saya pakainya min plus ya. Min kiri plus kanan. Jelas ya? Maka perjanjian di matematik sumbu sebelah kanan ya kan positif, sebelah kiri adalah negatif. Ya. Oke? Nah, untuk soal ini dia misalnya fungsi X kapan dia continue? Pertama mungkin soalnya saya buat gini ya. Yang pertama fungsi A-nya misalnya ini di fungsi X itu di X sama dengan A ya. X ini apa nanti belum ya didefinisikan. Ada. Kedua adalah limit kiri. Limit kiri itu apa? 0 min. Misalnya ini di A ya, berarti ini A ya. A min dari fungsi X limit kiri sama dengan limit kanan. X menuju A plus dari fungsi X itu adalah ada. Dan nilainya sama ya. Ini ada, ini ada, ini ada. Yang ketiga, limit kiri sama dengan limit kanan. Ya, ini kiri ya. Kiri itu X kecil dari A. Kalau kanan X besar dari A. Limit artinya limit kiri itu nilainya harus sama dengan limit kanan. Dan sama dengan fungsi A sendiri. Nilai. Harusnya ini. Sorry. Harusnya ini ya. Tetapi
simpelnya adalah kuncinya limit kiri sama limit kanannya cukup. Kalau limit kiri sama limit kanan pasti fungsi tersebut continuous di titik X sama dengan berapa. Paham? Sebagai contoh, sebentar lagi saya kasih contoh. Sekarang sudah ngerti ya, kiri itu sebelah kiri ya. Berarti dikecil. Jadi kalau 5 di titik 5 berarti sebelah kiri dari 5 apa? X menuju 5 min. Di atasnya min bukan pangkat ya, tanda aja. Begitu enggak ke sebelah kanan itu adalah positif ya. X menuju 5 plus. Nah, ini misalnya ada soal X, Y. Ini adalah fungsi X sama dengan X. Ini atau Y sama dengan X ini. Tengah-tengah ya. Terus ini ada min 1. Ya, min 1. Ini fungsi X sama dengan min 1. Nah, ini terjadi gap itu ya. Maksudnya ada terpotong. Benar? Terpotong. Ya, terpotong. Kalau dibuat ini fungsi X itu sama dengan X. Sama dengan X jika X besar sama dengan 0. Sama dengan min 1. Ini sorry. Wah, tertutup nih ya. Saya tertutup nih. Ini dibatun ke bawah ya nih. Ya. Ini sama dengan min 1. Berapa? Min 1 jika X-nya kecil dari 0. Paham ini? Halo? Halo? Oke. Nah, kalau sama dengan 0 itu dihitamin ya atau diwarnain ini merah. Oh, ini merah nih. Nah, benerannya ini berarti ada sama dengan 0 sini. Yang ini kosong berarti kecil dari 0. Ya, ini kecil dari 0. Nah, pertama yang ada sama dengan yang atas enggak? Berarti ini fungsi 0 sama dengan apa? Yang A nih. Fungsi 0-nya berapa? Fungsi 0-nya berarti yang 0 itu ini kan? Berarti yang ini enggak dia? Halo? Fungsi X sama dengan X, itu enggak? Sama dengan 0. Ya kan? Fungsi X sama dengan X, berarti fungsi 0, 0. B adalah limit kiri tadi. Limit kiri dari 0, apa tuh? Min ya. Atau ini X kecil dari 0. Dari fungsi X, apa? Limit kiri X menuju 0 min. X kecil dari 0 mana? Ini kan? Berapa nilainya? Min 1. Min 1. Berarti hasilnya limit dari min 1, ya min 1. Yang ketiga, bukan yang ketiga, sorry. Enggak ada ya. Limit kanan tadi, limit kanan X menuju 0 plus, artinya X yang positif tadi, dari fungsi X berapa? X menuju 0 plus, Anda lihat, yang besar dari 0 kan ini. Ya, ini, besar dari 0, fungsi X sama X tulis. X menuju 0, berarti ini 0 kan? Coba lihat, apakah limit kiri sama limit kanan? Tidak sama. Akibatnya secara keseluruhan, boleh saya katakan grafik ini secara keseluruhan discontinue di X sama dengan 0. Mengapa? Ini di fungsi X sama dengan min 1, dia terputus ke 0. Betul enggak? Min 1 ke 0 nya terputus. Kayak ada jurang, ya. Jurang gitu ya. Terputus. Baru dia dari ke kanan dia continue terus. Jadinya jalannya gini kan. Dari sini stop, terputus, jalan lagi. Fungsi X dengan X, dia terus menerus, continue. Jadi dia continue sebelah kanan sebetulnya. Coba lihat, fungsi 0-nya 0. Limit kanannya 0. Sama enggak? Limit kanan sama dengan fungsi 0. Sama-sama 0 nilainya. Halo? Ini berarti dari sini Anda dapat kesimpulan apa?
bahwa limit kiri ya tidak sama dengan limit kanan. Itu enggak? Karena tidak sama secara keseluruhan ini ya. Sistem ini atau grafik ini dikatakan fungsi X discontinue. Ya, di X sama dengan 0. Fungsi X discontinue di X sama dengan 0. Jelas sampai sini? Halo? Tetapi, nah kita lihat dari gambar juga lihat, tetapi limit kanannya, Anda lihat limit kanannya mana? Limit kanannya, nih bawah nih, yang kotak bawah nih, limit kanannya sama enggak fungsi 0 sama dengan 0? Nilainya sama 0, sama enggak? Karena ini sama, maka kita katakan fungsi X sama dengan X. Kan itu yang sama dengan X yang sebelah kanan tadi ya. Ini yang atas Anda lihat gambarnya, fungsi X sama dengan X ini adalah continue di sebelah kanan X 0. Betul enggak? Ini kan terus menerus nih. Sampai ke atas gitu ya. Yang sebelah kanan. Ya. Sudah paham di sini? Ini belum saya tulis sebentar yang sebelah kanannya. Pak, Ini- bingung. Soalnya ada fx sama dengan -1 jadi ke Min 1 itu kan garis ini ya. Di titik min 1 ada garis sejajar sumbu X. Itu kan fungsi X atau Y sama min 1. Y sama min 1 atau fungsi X min 1. Yang Anda bingung apa, Non? Halo? ya, Yang Anda bingung apa? itu yang ini. X sama dengan jika X lebih dari 0, -1 jika X kurang dari 0. Itu soal. Soalnya ini. Ini masalahnya. Ya. Jadi maksud soalnya adalah Tentukan apakah fungsi ini continue atau discontinue. Atau dengan kata lain, tentukanlah kontinuitasnya. Kontinuitasnya. kontinuitas. Kontinuitas itu discontinue atau continue. Tadi balik continue atau discontinue. Salah satu, nggak bisa dua-duanya. Jelas? Ya, Halo? Pak. Nah. Ya, terus -1 dari mana itu? Oh, dari sini kan? Astaga, min 1 itu kan soalnya. Ya. Min 1 itu kan diketahui given. Ini soalnya saya petakin nih. Tidak apa-apa. Saya enggak, Anda termasuk kritis nih. Ya, oke. Limit Ini- X adalah 0 sama dengan min itu fx. Untuk yang B itu 1 -1 sama dengan -1. Nah, Limit dari konstan. Jawabnya konstan enggak? Konstan. konstan. Itu teorema limit dari X menuju A dari C kan gitu kan teoremanya. Terus yang ini kiri ya, ini sebut limit, saya tulis nih, limit kiri. Terus yang bawah nih limit kanan. Alright? Oke. Nah, terus apa yang membingungkan Anda? Yang membingungkan Anda apa? -1 ini dari fx -1 kan? Iya, lihat dari batasnya ini, Non. Kalau limit kiri itu kan tadi X menuju 0 min itu kan X kecil 0 ini. X kecil 0. Mana X kecil 0 ini kan? Nah, Anda cari sini. Fungsi X-nya berapa nilainya? Min 1. Benar? Kalau limit kanan, X besar 0. Ini, X besar 0 ini kan. Berapa fungsi X-nya? Fungsi X sama dengan X. Sudah paham belum? Halo? Ya. Saya tahu Anda bingung karena ditulis begini ya. Sebetulnya ini bisa ditulis juga. Gini. Ini bisa juga tulis fungsi X sama dengan X untuk X besar sama dengan 0. Fungsi X sama dengan -1 untuk X kecil dari 0. Nah, ini jelas nggak Anda nih? Jelas. Nah, ini disatukan nih. Fungsi X ini ditulisnya gini. Fungsi X. Nah, begini. X dan -1. Nah, ini untuk
X besar sama dengan 0. Ini untuk X kecil dari 0. Kalau ada 3, tambah lagi bawahnya. Ya, jelas maksudnya? Halo? Jadi sebetulnya rinciannya itu yang di atas. Kalau yang di atas jelas ya. Begitu digabung, bingung. Oke? Sudah jelas sampai sini, Non? Miss? Ya Pak, Sudah jelas? iya cukup. Oke. Baik, kalau sudah. Nah, tadi jawaban tadi belum ya. Yang tadi itu kita lihat ini. Ternyata dari hasil hitungan fungsi 0 sama dengan 0, limit kanan sama dengan 0. Betul enggak? Sehingga kita dapat katakan apa? Ya, dapat katakan bahwa limit kanan X menuju 0 plus, itu X besar dari 0, itu sama dengan fungsi 0 yang nilainya sama-sama 0. Betul enggak? Halo? Jadi fungsi 0, 0. Limit kanan 0. Maka limit kanan sama dengan 0. Akibatnya apa? Akibatnya fungsi X sama dengan apa? Yang mana tadi itu? Yang mana? Yang atas atau bawah? Yang kanan itu yang mana? Ini kanan tadi kan? X besar dari 0, kanan. Yang kecil dari 0 adalah kiri. Berarti ditulis fungsi X-nya yang ini. Ini. Fungsi X-nya adalah sama dengan X. Ya. Fungsi X sama dengan X. Continue di X sama dengan 0. Fungsi X continue di X sama dengan 0. Sudah jelas sampai sini? Hello, everybody. You understand? Mungkin Pak, kalau ada nanti pertanyaan saya tanya lagi ya di WhatsApp. Ya, Pak. boleh. Silakan. Silakan ya. Ada yang mau tanya dari onsite? Oke. Apa? Bisway apa bisway itu? Enggak, istilahnya saya agak bisway itu apa? Oh iya, kalau terpotong enggak continue. Itu yang saya bilang jurang ini jalan, ada jurang itu kalau di direct Fourier series itu terjadi continuous, ini terpotong. Kalau domain domainnya tuh kalau putus sebenarnya, tapi cuma beda doang. Lihat dari grafiknya aja. Dari domainnya itu misalnya dari 3 sampai 4, terus lanjut lagi 1 sampai 3 sampai 4 sampai 3, terus habis itu 1 sampai 3, lanjut lagi. Ya, bisa juga misalnya 0 sampai 1 continue. Jadi misalnya terjadi gini ya. Ini saya contohkan gambar sketsanya. Jadi bisa aja grafiknya ini ya. Ini dari 0 tadi, ini continue terpotong. Sudah itu terjadi continue ya kan? Sudah itu datar sini kan? Enak. Ini terpotong juga nih kan? Terpotong sorry sini. Nah, di sini lagi ini enggak ada ya. Jadi ini misalnya di sini lagi, di sini jalan lagi modelnya miring di sini. Ini terpotong namanya. Ini continue, ini terpotong, continue. Terpotong, continue. Ya, itu maksud Anda seperti itu dia. Ya, itu continuous terpotong. Itu kalau di apa sebut di gelombang pada direct Fourier atau Fourier series. Fourier. Orang Prancis kan maka baca Fourier series. Ya. Oke. Baik, kalau sudah kita punya latihan ini daripada saya catat sebentar saya ambil sudah ada sebetulnya yang saya kirim ke Anda itu ada deh. Lupa saya masukkan dari base.
ada di kalkulus 1 tadi ya. Whiteboard. Oh, sudah diferensial ya ini. Sorry. Ya, ada ini tinggal saya ambil nih. Nah, ini sama juga ya. Oh, enggak ada situ ya. Ini kelihatan. Nah, ini soalnya enak itu tinggal saya copy masukkan udah kan cepat ya. Oke, ini soalnya. Nah, ini contohnya yang tadi yang ditanya oleh saudari di online. Maaf, namanya saya enggak tahu. Nah, ini yang contohnya ada 3 nih. A per X min 2 untuk X kecil sama dengan 0. 2X kurang B untuk X antara 0 dan 2. 6 untuk X sama besar sama 0. Ini fungsi X-nya nilainya nih. Tentukan A dan B sehingga fungsi X kontinu untuk semua harga X. Walaupun di sini tulis kontinu untuk semua harga X yang mana? Yang ada sekitar sini dong. Angka apa yang ada sini? 0 dan 2 kan? Berarti dia kontinu di X sama dengan 0 dan kontinu juga di X sama dengan 2. Ada 2 ya. Nah, ini. Oke. Ini yang saya kirim ke Anda minggu yang lalu. Ada kan? Ya. Antara dan 2 itu artinya kalau ini untuk 0 artinya 0 kecil X dibalik apa? X besar 0. Ini 2X kurang B betul. Ya. Sudah hampir ya. Ya, ini tugas Anda. Sebentar lagi kita absen ya. Nah, minggu depan kita sudah masuk diferensial. Diferensial disebut juga apa? Turunan. Disebut juga apa? Derivatif. Diferensial, derivatif, turunan. Ya, sama. Anda bisa belajar juga yang dari yang ASO ya. Dari PDI ASO itu duluan karena waktunya mereka panjang. Ya. Oke. Sudah kita absen ya. Ada pertanyaan di sini? Ini kan juga saya minta di sini. Proses turunkan di sini kan ini kan mau komunikasi dia jadi dari 1 harusnya. Kan sin X 0, X pangkat 2 0. Tunggu dulu. Mengapa Anda lakukan ini? Ini bukan limit. Ini kan limit. Tapi ini bukan pangkat limit ya. Pangkat limit. Nah, saya tulisnya Tulisnya nggak boleh begini. Ini limitnya di sini. Di depan. Jadi tetap di sini ada bentuknya harusnya bentuk pangkat limit gitu ya. Harus di apa fungsinya. Oh, berarti ini yang lakukan di sini ini kalau hospital. Tapi saya benar minta turunkan. Ya itu kalau bentuknya 0 per 0 atau tengga per tengga boleh. Ini ya. tadi saya cara sendiri gimana kan Bapak misalnya tapi saya misalkan dia sehingga dia jadi sama juga. Sama. Ngapain Anda misalnya memang sudah X ya. Tambah kerjaan. Oke. Oke, kita absen dulu ya. Belum pulang, udah siap-siap pulang nih. Belum nih. Kita absen dulu.
Ya, kita absen. D. Gervino Leonard Andaya. Arnoldus Purbain. Kasandika Anda Rifli. Ketaro Alexander Heman. Oke. Mikael Eduardo Wijaya. Wela Priscilia. Wela. Hendry Setiawan. Kelvin Alexander Bong. Justinus Nathanael Ben Sohur. Oke. Wilbert Chandra. Ada ya. Jason Pangestu. Matthew Nicholas Alfian. Sebastian Wirananda Pehri. Kayla Masa Yuning Tias. Ada. Jennifer Adelia Linsia. Ada. Meisha Kamila. Patricia. Stanley Raditya. Francesco William Ghazali. Ghazali sama saya. Oke. Mana tadi? Oh, hilang. Stephen Jo Sugiarto. Ya. Muhammad Ridho Farhan. Anastasia Putri Hartanti. Erasmus Newton Kristal. Wah, ini nama Anda berat nih, ada Newton nih. Orang tuanya beri nama. Ya. Artinya Anda diharapkan seperti Bapak Newton nanti ya. Ya. Harapannya. Oke ya. Jenny Bele Wipin. Jenny? Ada? Oh ya. Sorry, kita tutup. Ya, ya, oke. Ini Esra Eulit Tampoli. Ini Eulit juga nih nama-nama para ahli ya. Nicholas Hamed Tarigan. Ada? Oh ya. Ini. Muhammad Naufal Perdana, ya. Franski, Franski di apa? Di Zoom ya. Baik, dicoba kerjakan minggu depan kita bahas nih ya. Tetapi Anda pelajari dulu yang ada yang dari ASO ya, yang saya ada di ASO. Dipelajari ada di whiteboard-nya, ada di Zoom-nya. Apa? Videonya di YouTube ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Makasih, Pak. Ya. Ini ada lagi mau tanya? Ada yang tanya? Ada yang online? Terima kasih Pak. Ada. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Yang tadi suka nanya saya siapa namanya? Terima kasih Pak, sampai jumpa. Halo. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya, ya. Pak. Terima kasih Sampai Pak. jumpa minggu depan ya. Makasih, Pak. Yang online jadi onsite. Ya, terima kasih juga, Ya Pak. Pak, siap Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih.
Oh ya, ini belum dibuat.